Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erliandi Cahaya Pratama dari AB 4107. Ini tugas matkul tata kelola event. Ya, di pertemuan keempat menjelaskan tentang materi, hubungan, teori, dan konsep CSR untuk keputusan lingkungan perusahaan. Nah, di sini menjelaskan bahwa tentang bagaimana suatu CSR dijalankan berbagai negara. Setiap perusahaan berbagai negara akan melakukan aktivitas social responsibility atau bisa bilang CSR yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama. Hal yang mempengaruhi adalah budaya yang berkembang di suatu lingkungan perusahaan itu sendiri. Jadi setiap negara itu punya CSR yang masing-masing dalam melakukan implementasi di uh, kelakuan di negara yang di notabene berbeda-beda, dan juga setiap negara tergantung politik dan geografisnya pun sangat mempengaruhi. Oke, dan selanjutnya di pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kelima tentang materi pernyataan tanggung jawab sosial dan perusahaan. Dan di sini pun tentang perusahaan pun di situ masih berbeda-beda karena implisit dan eksplisit adalah bagaimana perusahaan menganggap CSR tersebut. Jika implisit itu berarti perusahaan menganggap bahwa CSR memang menjadi tanggung jawab dan ada harapan dari lingkungan sosial. Eksplisit adalah jika perusahaan menganggap hal ini bagian di luar perusahaan. Mereka mementingkan pencapaian profit dahulu. CSR di setiap negara pun sama seperti tadi materi sebelumnya. Di negara Setiap negara itu berbeda-beda karena dipengaruhi budaya, situasi politik, dan lingkungan yang berbeda. Jadi setiap budaya pun sama pengaruhi karena misalnya di Indonesia dan di budaya di Malai itu sangat beda. Contohnya seperti itu. Dan juga situasi politik juga di pemerintahan pun itu sangat mempengaruhi di CSR karena kebijakan-kebijakan pemerintah dan di lingkungan pun di negara kita itu lebih ke fleksibel dan bebas. Dan pertemuan berikutnya yaitu tentang membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemerintah integrasi, yaitu pertemuan ke-6. Nah, di sini adalah kesadaran pemangku kepentingan tentang kebijakan dan praktik CSR dapat menghasilkan manfaat strategis dan finansial bagi bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, para pemasar perusahaan perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pemangku kepentingannya, karena hal tersebut akan berdampak pada komunikasi CSR mereka. Karena setiap kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh kepada efektivitas komunikasi CSR mereka, karena ketika si kebijakan itu sangat terlalu rumit, CSR yang dilakukan perusahaan tersebut sangat sulit untuk dilakukan, karena balik lagi CSR itu adalah demi kepentingan sosial yang dilakukan oleh si perusahaan, bukan soal profit semata. Dan juga nilai di platform komunikasinya pun terletak pada kemampuan untuk membuka jalur dialog dan dengan berbagai pemangku kepentingan melalui cerita dan ide yang akan mencerminkan mereka. Jadi si platform pun sangat berpengaruh juga. Jadi gimana kita melobi suatu hal tentang kayak contohnya misalnya kayak Gojek melakukan beasiswa kepada keluarga Gojek yang anak-anaknya ingin melanjutkan kuliah namun kekurangan finansial. Dan juga kayak sekarang lagi hektik soal COVID, jadi Gojek pun memberikan kayak uh, santunan buat si keluarga Gojek terkena terdampak COVID. Ya, dan materi terakhir yaitu pertemuan 7 di tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Nah, di sini pun investasi yang berkesinambungan secara sosial ataupun SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Karena itu SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan mempromosi tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi, pemegang saham, dan investasi komunitas. Nah, di sini pun investasi pun sangat bertanggung jawab secara sosial karena praktik ini memasukkan ke tujuan yang mulia, kayak termasuk kayak lebih ke donasi, santunan, dan kayak tadi sebelum di materi sebelumnya yaitu ya. Dan juga perusahaan sangat bertanggung jawab atas inisiatif yang kasarnya yang lebih aman, lebih buat amal dengan tanggung jawab
yang seperti investasi yang berdampak panjang lah. Nah, dan selanjutnya alasan dibalik SRI adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial secara investasi yang bertanggung jawab untuk pembangunan masyarakat. Jadi di sini investasi bukan soal profit ya di sini tuh. Jadi ada yang buat investasi yang lebih ke pembangunan, bukan tetap cari profit, cuman lebih amalnya pun ada. Jadi kayak apa namanya, amal amal buat masyarakat setempat pun ada. Jadi bukan utamanya bukan soal profit, keuntungan semata demi memajukan masyarakat di setempat. Dan selanjutnya, dalam banyak kasus investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan mempengaruhi bagaimana manajer aset investasi dalam portofolio yang terdiversifikasi. Jadi banyak kasus juga yang investasi yang yang harus bertanggung jawab dan tetap dipertanggungjawabkan kelanjutannya setelah menginvestasi. Jadi tidak berhenti di tengah jalan dan tetap harus terverifikasi, karena kalau tidak diverifikasi, bisa jadi itu bisa jadi ilegal ataupun jadi masalah yang akan timbul di masa yang akan datang. Nah, sekian dari presentasi uh, week 4 sampai week 7. Saya Erliandi Cahaya Pratama. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan semoga video yang saya presentasikan ini dapat uh, memperluas wawasan bagi teman-teman dan juga bagi saya sendiri pribadi. Dan sekali lagi mohon maaf kalau terjadi banyak kesalahan saat presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.